Iya, selamat siang. Bertemu lagi dengan podcast kita, ya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya masih bersama dengan Irjen Purnawirawan Dr. Andes, Bapak Yohanes Wahyu Saronto MSI, yang akan memberikan pemahaman ya bagaimana peran cyber dengan perspektif iman Kristiani. Begitu juga di sini ada Bapak Pendeta Boydo Rajifutagalung, ya Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta, beserta dengan Pak John Duka sebagai ketua dua di pengurusan di PHMJ GPB Margomulyo Yogyakarta. Ya selamat siang Bapak. Sebutnya Pak Wahyu ya karena lebih mudah ya untuk lebih mudah. Iya Pak Wahyu, di sini ada Pak Pendeta, juga ada Pak John Duka. Ya kita sedikit berbincang mengenai cyber. Ya artinya hubungannya dengan perspektif iman Kristiani ini menurut Bapak bagaimana? Mungkin secara iman Kristiani nanti Pak Pendeta akan menyampaikan seperti apa untuk saudara-saudara kita. Iya, bagaimana Pak? Ya, selamat siang. Kita bertemu sini. Terima kasih. Kita membangun forum ini untuk lebih bisa memahami tentang perkembangan cyber ini. Sebetulnya kalau kita bicara masalah cyber, sebetulnya kalau kita tarik ke belakang itu masalah teknologi informasi dan komunikasi, TIK itu ya. Yang ini terus berkembang ya dan akan mempengaruhi kehidupan manusia ke depan ya itu ya. Nah, kalau kita bicara sekarang kita lebih yang sifatnya mikro, yaitu masalah artificial intelligence ini, ya, ini salah satu daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Sebetulnya kalau kita bisa melihat ke belakang bahwa ini sudah berkembang sejak tahun-tahun ya 60-an, 70-an, terus berkembang sampai sekarang ya, tentunya dengan tahapan-tahapan ya perkembangannya ini. Yang pertama, konsep ini kan muncul karena bahwa ada pemikir-pemikir terdahulu yang dia meyakini bahwa otak manusia itu sebetulnya bisa imitation, bisa ditiru ya. Itu RAM-nya di dalamnya itu bisa ditiru untuk nanti digunakan dalam suatu mesin, suatu alat di dalam mesin. Jadi prinsipnya pada awalnya adalah membantu manusia untuk bergerak ke depan lebih baik. Ya. Tujuannya daripada artificial intelligence adalah bagaimana kita bisa hidup lebih efisien, efektif, kemudian produktif ya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ini sebetulnya inti daripada perkembangan ya kalau kita kaitkan kan masalah-masalah yang berkait dengan cyber. Cyber itu sendiri sebetulnya jaringan sebetulnya ya. Tapi tentang artificial intelligence sebetulnya adalah memori ya, memori yang ada di otak manusia ini yang kita contoh, kita masukkan dalam satu mesin ya. Yang sekarang biasa disebut dengan robot-robot atau robotik itu ya. Bentuknya macam-macam, ada seperti manusia, ada yang seperti mobil, dan selanjutnya lah. Ini perkembangannya. Perkembangan artificial intelligence sendiri yang kita sebut dengan AI ini ada tahapannya ya, pertama kali. Nah, seperti juga memori manusia ini kan. Memori manusia juga sampai nanti dia menempuh pendidikan tertentu, ini pasti ada perubahan. Itu pertama kali kita hanya mungkin memorinya saja, jadi kita dapat memorinya, lalu kita hanya bisa bergerak sesuai dengan perintah, itu perintah yang sudah direkam di dalam memori tadi, itu biasanya. Dan ini berkembang terus, saya mungkin secara teknis tidak menyampaikan ini, berkembang sampai kepada hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita sebetulnya itu ya. Jadi misalnya robot ini bisa bergerak sendiri, bisa melakukan apa-apa sendiri, kadang-kadang bisa tanpa perintah perkembangannya ke depan ini nanti ya. Itu yang harus kita hati-hati mencernaknya, hati-hati juga kita menjaganya ini ya. Yang saya maksud di sini adalah pada suatu titik di mana dia nanti si robot ini atau AI ini nanti seperti manusia betul, yaitu dia punya emosi, dia punya rasa dan selanjutnya punya komunikasi dengan orang lain.
Jadi nanti antara robot dengan robot bisa saja dia saling berkomunikasi. Kemudian dalam berkomunikasi dia membentuk suatu budaya, ya budayanya robot tentunya kan itu ya. Ya dia tidak tahu role, ya tidak tahu apa ya istilahnya aturan-aturan ya dia apa yang terekam dengan dia yang dia lakukan. Nah saya coba sampaikan ini kepada masalah yang emosional tadi. Kalau walaupun sampai sekarang belum, tapi kalau kita lihat film, pengalaman yang lalu, mungkin pernah dengar yang namanya Samantha. Samantha ini adalah suatu robot, suatu mesin yang seseorang yang memelihara dia, yang istilahnya membuat dia itu jatuh cinta sama Samantha itu. Nah ini, jadi dia jatuh cinta pada mesin dengan kelebihan-kelebihan si mesin tadi yang dinamakan Samantha itu. Dan masih banyak lagi yang terakhir kemarin kalau kita lihat ya. Itu ya yang dinamakan secara sederhana kita namakan dengan autopilot ya. Autopilot itu karena kan kemarin Tesla ada ya membuat itu, walaupun sekarang diuji kembali karena itu ternyata mahal dan kemudian kedepannya merugikan. Itu yang oleh Elon Musk kemarin ya, itu kira-kira itu yang untuk yang terakhir. Kita masih ingat dulu yang namanya IBM membuat membuat suatu mesin catur yang bisa mengalahkan orang pecatur dunia itu. Jadi ini satu-satu yang dampak daripada itulah. Nah ini nanti waktu sampai pada tahap emosional, ini yang sebetulnya yang perlu kita perhatikan karena apapun juga ya high tech ini itu pasti punya dampak negatif dan positif ya itu. Nah ini nanti yang kita harus kita kaitkan nanti dengan bagaimana dari pendekatan moral kita ya itu. Kalau ini sudah sampai berdampak negatif dan positif ya, mungkin tadinya kita sampaikan dia tujuannya adalah untuk efisiensi, untuk efektivitas, produktivitas. Ya membangun suatu masyarakat yang lebih baik ya, tapi kemudian ke belakangnya ternyata dia bisa ya katakanlah kalau kita bisa kita tahu lebih dalam ya, kita kalau nonton film Iron Man itu kan ya, dia bisa melintas sendiri yang bisa apa sendiri ya, dan itu saya yakin itu akan jadi kenyataan ya itu ya dalam hitungan kita. Kemarin kita diskusi masalah ini dengan beberapa profesor di luar. Itu menyatakan ini masih terus dikembangkan. Nah ini nanti yang kita harus hati-hati. Nah, ini nanti mungkin perlu pendekatan-pendekatan yang lebih instinktif ya, lebih ke masalah moral ini ya, bagaimana mengendalikan ini ya, untuk supaya dia tidak menjadi mesin yang nanti akan menghantam kita sendiri, menghantam balik pada kita sendiri ya. Jadi akhirnya kalau sudah dilihat berapa film tuh buka di internet itu sudah bagaimana mereka sudah menguasai antariksa, menguasai galaksi, menguasai ini ya itu. Dan ini saya yakin itu akan terjadi memang itu entah berapa tahun. Saya kira itu spekulasi. Tadi kan secara teknologi ya. Nah sekarang kalau misalnya mempengaruhi hubungan antar manusia dari perspektif iman Kristen, nah itu seperti apa? Ini kayaknya Pendeta Boy itu menjawab nih. Kira-kira seperti apa tuh? Kalau tadi kan teknologinya ya. Yang jelas namanya teknologi itu bagian dari perkembangan peradaban ya, jadi artinya teknologi apapun di dalam bentuk baik itu bentuk komunikasi ataupun bentuk infrastruktur ya memang itu perkembangan yang akan terus terjadi. Kalau kita mau lihat di Alkitab itu ya dikatakan misalnya kalau kita lihat dari kitab Kejadian tokoh Alkitab yang Kain misalnya dia membangun kota menggunakan teknologi. Lalu kemudian berkembang lagi ada yang namanya Tubal Kain itu membuat teknologi juga benda-benda dari perunggu dan juga dari besi. Itu kan perkembangan tuh peradaban berkembang. Termasuk Nuh itu kan membuat kapal begitu, itu kan sebenarnya perkembangan teknologi seperti itu. Salomo membangun juga menggunakan teknologi. Jadi Yesus sendiri adalah anak tukang kayu dan kemungkinan besar ada tukang kayu juga. Teknologi semuanya digunakan dan itu terjadi perkembangan, termasuk teknologi-teknologi militer yang berkembang pada masa-masa itu. Semuanya akan mengalami perkembangan. Musik juga seperti itu. Gereja juga mengalami dampak-dampak.
Bahkan kalau bisa dikatakan Alkitab juga mengalami perkembangan kan dari awal-awalnya. Mulai dari dulu kalau firman Tuhan sebelum jadi Alkitab, dia masih dalam bentuk 2 loh batu, katakan begitu ya. 2 loh batu lalu kemudian berkembang menjadi di atas kulit hewan, gelagah atau papirus gitu. Lalu kemudian mulai menjadi kitab yang dibukukan. Lalu kemudian semakin berkembang teknologi oleh Gutenberg itu kemudian jadi dicetak dan seterusnya. Jadi dia berkembang terus. Firman Tuhan saja dalam bentuk edisi cetak saja pun berkembang. Ternyata ya firman Tuhan pun akhirnya dikemas dalam sesimpel ini, sekecil itu. Itu baru segi dari firman Tuhan saja misalnya. Kalau kita mau katakan misalnya bagaimana media-media penyampaiannya, upaya-upaya menyampaikan firman Tuhannya begitu. Pakai teknologi juga begitu. Musik saja berkembang. Musik yang mula-mula gerejawi, mungkin Daud menggunakan kecapi, lalu kemudian dia bentuk kelompok musik yang lengkap, Gambus, Kecapi, dan teman-temannya. Masuk di abad pertengahan orgel, berkembang lagi kemudian keyboard, dan seterusnya, band, semua akan berkembang. Jadi secara perspektif iman Kristen, teknologi, kalau kita mau katakan beberapa jenis, baik itu di bidang komunikasi, di bidang penyiaran iman, begitu, itu pasti akan mengalami perkembangan tersendiri dilihat dari dan itu akan terus terjadi. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa perkembangan cyber ini yang sebenarnya kan maknanya kan positif ya, tentang komputerisasi Pak ya. Komputerisasi, digitalisasi, instrumen-instrumen yang menggunakan jaringan yang canggih. Ya itu semua adalah bagian dari perkembangan peradaban ya. Peradaban dulu nggak berpikir seperti itu, tapi sekarang sudah jadi seperti ini, dan itu adalah hal yang penting. Tapi betul sekali tadi yang disampaikan, persoalannya adalah yang namanya teknologi jangan dilupakan hakikatnya adalah alat. Jadi persoalan yang namanya alat, gelas ini bisa menjadi alat untuk berguna, kita minum gitu kan, berguna, atau jadi alat untuk saya emosi dengan Pak Ben, saya lempar ke Pak Ben, kan bisa jadi senjata Pak. Yang namanya alat di tangan manusia itu selalu punya sisi itu, dia bisa menjadi alat untuk menjadi berkat atau menjadi alat untuk menjadi kutuk. Dia bisa menjadi mempermudah kehidupan manusia, mempermudah perkembangan pemberitaan Injil, katakan begitu. Tapi bisa juga dia menjadi penghambat. Yang terjadi kan saat ini ada di antara ini nih, ketegangan ini. Di satu sisi perkembangan yang ada kita mau gunakan untuk perkembangan berita-berita baik. Mentari Production contohnya menggunakan perkembangan teknologi untuk memberitakan kabar baik, untuk menguatkan orang lain. Media-media yang seperti yang digunakan Mentari Production dipakai juga untuk merekrut teroris, untuk melakukan baiat-baiat untuk orang ikut dalam kelompok-kelompok yang ekstrim, itu juga bisa. Nah maka di gereja juga seperti itu, Alkitab ini bisa menjadi alat untuk baca firman Tuhan, atau juga sekaligus notifikasi dibuka sambil mendengarkan firman Tuhan. Itu selalu semua akan menjadi pada pilihan-pilihan kemanusiaan. Menjadi masalah ketika sekarang perkembangan AI tidak ada kesepakatan bersama pembatasannya. Ini yang menjadi persoalan yang besar. AI membuat semuanya menjadi sangat cerdas sehingga bisa jadi nggak tahu ya apa benar-benar akan sampai pada ranah afeksi ya, perasaan, apakah robot itu akan punya perasaan ya. Terakhir saya nonton yang terbaru di Netflix contohnya, itu judulnya Atlas Pak. Di Atlas ini membahas tentang Profesor Gerik sempat membahas di postingannya di status begitu tentang Atlas ini. Yang dunia ini mengalami kehancuran. Contohnya ini sebuah ilustrasi buat yang penting sekali menurut saya kita mengerti bahwa dia diciptakan, AI diciptakan dalam film itu bahwa AI ini, robot ini bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan alam. Dia diinstal dengan algoritma dan segala hal yang membuat bagaimana melindungi manusia, bagaimana melindungi alam. Tapi ternyata terjadi kebablasan. Kebablasannya adalah misalnya contohnya karena protokolnya adalah menjaga manusia dan menjaga alam, sementara manusia itu punya kecenderungan merusak dirinya sendiri. Sampah sekarang banyak sekali. Betul. Ini kan membuat sebenarnya robot melihat karena kecerdasan protokolnya adalah menyelamatkan manusia. Dia lihat, kok manusia tidak menyelamatkan lingkungan sendiri? Semua orang yang buang sampah dibantai sama dia. Kenapa? Orang-orang ini mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Karena protokolnya adalah selamatkan lingkungan, tapi tidak punya pertimbangan moralitas, tidak ada pertimbangan iman. Boleh saja dia itu salah, tapi yang nggak gitu juga caranya. Nah ini kan nggak mudah untuk mendesain AI yang cerdas secara moral. Wah itu kan udah bagiannya keilahian ya saya pikir ya. Makanya saya pikir perkembangan cyber AI harusnya menurut saya ya
untuk saat ini saya berpikir harusnya dibatasi sampai hanya untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan teknis, dan kecerdasan buatan yang lainnya tetap harus ada lah para ilmuwan termasuk orang-orang yang menemukan itu membatasi. Jangan sampai penemuannya itu justru memberangus kemanusiaan dan juga kelestarian lingkungan. Saya pikir berarti ada dampak negatif sama positifnya ya Pak ya? Nah kalau dilihat dari sisi seorang Pak Wahyu ini sepertinya harusnya seperti ini gitu. Gimana Pak? Iya, memang sebetulnya kan tadi saya singgung juga masalah bahwa ini sebetulnya ya bisa dikatakan sebagai alat saja lah. Sebetulnya kan ini kayak mesin aja, mesin yang kita desain di dalamnya dengan berbagai macam hal yang bisa digunakan sesuai dengan perintah kita. Yang kalau masih itu betulnya instruksional ya, masih bisa begitu. Tapi nanti ke dalamnya dia sangat mungkin bahwa dia tidak bisa dikendalikan, sangat mungkin ya. Kalau nanti misalnya memorinya juga mungkin akan terjadi permasalahan di dalamnya. Tadi singgung tadi. Nah, ini protokolnya ini mungkin dilanggar aja oleh dia kan, protokol yang harusnya dia menjaga. Ya itu. Tapi yang menarik sebetulnya adalah masalah begini, sebetulnya yang ini kaitannya dengan masalah moral ya. Ini sebetulnya kan alat. Saya kembali coba, saya bukan orang yang suka baca Alkitab ya, tapi saya suka mendengarkan ceramah dari Alkitab ya. Itu kan ada keimanan kita ini sebetulnya kan berkait dengan istilahnya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Satu. Tuhan selalu melindungi umatnya. Ya, itu ada itu. Jadi saya singgung dari berapa ada di Mazmur, ada di mana itu yang nyangkut masalah itu, masalah perlindungan itu. Sehingga Tuhan tidak akan menghancurkan kita, ya, menghancurkan umatnya. Itu harus kita yakini dulu. Nah, caranya itu dengan dasar itu sebetulnya kalau diyakini tadi oleh Pak Boydo disampaikan bahwa ya harus ada regulasinya, ya ada aturannya untuk bagaimana supaya ini menjadi menjadi tidak berbahaya untuk kita ya. Karena sekarang siapa kan akan batas itu? Yang batasi manusia juga kan, maksudnya memasukkan juga ke situ ya. Itu sebetulnya. Yang sekarang yang berbahaya itu sebenarnya kita sudah, ya kita ambil contoh, kita ngirim drone ke Papua. Nah di Papua drone ini sudah bisa memilih siapa betulnya musuhnya itu. Nah ini drone kita. Nah ini sudah bisa begitu, kita desain begitu bisa begitu. Nah itu ternyata kemarin hasilnya memang tepat, ada berapa orang yang kemarin itu kita dapat itu. Manusia tuh Pak? Oh ini si A, si B. Ya, sepanjang kita mampu mendeteksi musuh kita, sasaran kita, terus kemudian itu kita jadikan isian untuk mesin tadi, bahwa musuhmu itu loh sebetulnya. Nah, dia akan cari itu drone itu. Nah, dicari itu dan dia mendapatkannya dengan baik itu, nyatanya terbukti itu. Nah, ini salah satu bukti ya saya punya keyakinan nanti akan begitu. Perkembangannya kan gitu. Nah, ini memang harus ada. Saya sangat mendapatkan Pak Boydo harus ada regulasi untuk mengatur ini. Hanya pertanyaannya, kita ini ya kalau saya bukan ke arah global state ya, tapi ini arahnya kita suasana lingkungan strategi yang global. Nah, menata ini kan tidak mudah. Menata ini, masing-masing karena apa? Punya kepentingan. Tiap dunia itu punya bagian negara punya kepentingan. Nah, kepentingan itu antara lain masa damai itu betulnya masa persiapan perang. Kalau bagi saya ya, damai ini persiapan perang bagi saya. Oleh karena saya akan selalu membuat ya RMG saya itu akan berjalan terus. Betul. Bergerak terus menciptakan alat untuk saya bertahan atau saya menyerang kan itu. Nah itulah kita sekilas tentang menyangkut dengan saya. Tapi saya singgungkan tadi masalah nilai-nilai keimanan kita, keimanan Kristen kita tadi. Bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu sebenarnya yang harus digali, diyakinkan pada umat, pada manusia, pada jemaat kita, bahwa kita harus taat dengan itu, dengan keimanan kita tadi itu, yang ada di beberapa, ya saya tidak hafal ya, itu ada beberapa tempat di ayat kita itu, ya. Artinya kan kalau untuk taat itu kan kita mempunyai suatu tantangan ya. Ya artinya untuk tantangan itu kan sesuai dengan bagaimana sih kalau ya artinya atau cyber ya bisa untuk mengatasi khususnya mungkin dengan ya kalau dibilang dengan agama. Ada hubungannya tidak? Kalau tadi kan dikatakan memang kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Tapi kan kita punya hambatannya. Nah itu untuk mengatasi ini gimana itu? Ya itu tadi kan saya sampaikan tuh. Ini masalah landasan moral saja, Pak.
Ini masalah moral kan, akhirnya kepada moral saja. Values ini kan himpunannya jadi moral, Pak. Ya, jadi budaya kita ya. Itu betulnya, itu intinya betulnya. Tentang moral yang seperti apa itu, mungkin Pak Pendeta yang tahu itu ya, siapa. Dan bagaimana desain penanamannya bagaimana. Itu kan ada seperti tahapan ya. Nah, tahapan sequence-nya itu ada di situ. Nah, sekarang bagaimana ngatur sequence-nya? Tadi awal kita singgung bahwa kalau kita punya rencana di depan sasaran 1 tahun, itu pasti ada sequence-nya ya, untuk sampai ke sana. Nah, tahapan-tahapan ini yang betulnya dirumuskan bahwa kita akan berubah ke sana. Pak, saya yakinkan bahwa kita itu akan selalu berubah. Kalau Bapak baca yang era buka itu, inilah perubahannya ini, salah satunya. Ya, itu memang ada. Nanti perubahannya akan demikian cepat, akan demikian kompleks, sulit diprediksi. Saya dulu bisa memprediksi itu 5 tahun, ya, 5 tahun, setahun. Sekarang 1 bulan itu sudah berat kita, ya itu untuk itu. Karena berubah, Pak, berputar terus. Nah, siapa nyangka yang di tempat sana ada perang? Tadi ada perang. Nah, siapa kita lihat China, ya istilahnya kalau China daratan sama Taiwan itu sampai sekarang baik-baik aja itu. Padahal diprediksi itu bentar lagi akan perang. Ya, yang perang tempat lain kayak misalnya Rusia dengan Ukraina, misalnya gitu loh. Ya sekarang misalnya dengan Israel dengan Hamas misalnya gitu ya. Dan masih di Afrika sekarang terbetik lagi udah begitu. Nah itu misalnya itu loh. Jadi ini akan harus kita jaga betul karena kita mendeteksi terus dengan masalah-masalah itu di mana akan aja kalau di istilah kita namanya ancaman potensial. Ini ancaman potensial yang belum jadi ancaman faktual, masih potensial. Nah, kalau pendapat Pak Pendeta Boido ini ya, secara penggunaan teknologi, ya artinya ya cyber ya untuk melayani Tuhan atau AI juga sama ya, dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, apakah ada contoh konkret ya kira-kira? Kalau biasa tadi kan disampaikan bahwa kalau penggunaan itu terbatas, artinya anak-anak juga kan biasanya sekarang tinggal buka bla bla bla, tapi kan ada konteks-konteks yang memang dia tidak boleh buka nih. Nah, kalau secara umum ya di umat Kristiani itu seperti apa? Iya, pertama mungkin dari definisi ya, mungkin salah satu definisi dari cyber itu kan kita pernah dengar istilah yang agak familiar tuh virtual ya. Dunia virtual lah katakanlah kita sebelum kita sampai pada ke level yang AI karena memang itu sangat kompleks untuk gereja mungkin tantangannya saat ini udah mulai tapi yang lebih masih dekat dengan generasi yang saat ini adalah yang dunia virtualnya dulu. Nah, dunia virtual itu kan dari kata virtue sebenarnya. Virtue itu artinya kebaikan. Maka ruang itu sebenarnya adalah ruang untuk memberitakan atau mengupayakan kebaikan. Ruang virtual. Jadi sebenarnya ruang virtual ini adalah ruang yang perlu digunakan di dalam untuk mendatangkan berbagai kebaikan yang kita lakukan. Dan itu sesuai dengan selaras dengan misi kehadiran agama di dunia. Itu adalah memang untuk mendatangkan kebaikan. Jadi justru agak lucu atau agak sedikit ganjal begitu ya, mengganjal kalau misalnya umat beragama tidak menggunakan ruang virtual untuk memberitakan kebaikan. Jadi memang harus digunakan ruang virtual itu. Nah, untuk itu ada banyak cara yang bisa digunakan di dalam situ. Yang kita tahu misalnya ya apa yang bisa kita lakukan, contoh konkret yang bisa digunakan atau ini ya yang seperti yang sudah terjadi saat ini lah. Pandemi membantu gereja untuk memahami itu, yaitu menggunakan media-media live streaming khususnya untuk memberitakan atau membantu katakanlah pertama-tama umat yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ibadah secara langsung, dan itu dimungkinkan dalam teologi Kristen. Kenapa? Karena dasarnya adalah itu adalah Allah yang maha hadir. Tidak ada ruang manapun di dunia ini yang tidak dapat dimasuki oleh Tuhan. Jadi termasuk ruang virtual, Tuhan ada di situ. Tuh, gimana itu kok orang berdoa kok ngucapin doa di Facebook begitu? Itu gimana? Loh, kalau Tuhan hadir di mana-mana, orang kalau mau ngetik doa di ruangan Facebook nggak ada masalah, karena Tuhan pun ada di ruang media sosial itu. Jadi itu dasar yang paling remix, paling mendasar, paling fundament bahwa Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang apapun. Itu yang pertama. Jadi maka perlu masuk di situ. Yang kedua, selain karena dia sangat Tuhan hadir di ruang itu, Allah adalah Allah yang mengerti berbagai bahasa. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Pentakosta,
ketika Roh Kudus menyentuh atau mengurapi para murid, mereka bisa berbahasa berbagai bahasa daerah. Itu simbol bahwa Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan oleh Allah Tritunggal itu adalah sesuatu yang kuasa yang membuat tidak ada bahasa apapun yang tidak dapat dimengerti oleh Tuhan. Kita sebutnya Yesus, orang menyebutnya Yesus atau Jesus atau siapapun, apapun yang disebut itu bahasa Tuhan mengerti, termasuk bahasa data. Tuhan mengerti bahasa data, algoritma, apapun yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika saya sharing konten, itu adalah bagian dari spiritualitas. Kenapa? Karena saya sedang memuliakan Tuhan dengan membagi sebuah pesan menggunakan ruang virtual. Dia ada dalam bahasa data yang saya berikan, dan dia ada di ruang virtual yang saya bagikan. Dan para pendengarnya ada di sana. Jadi karena itu kemudian ruang virtual kita itu, ruang cyber itu, cyberspace atau cyber namanya, itu adalah ruang di mana kita harus berpelayanan di situ. Gereja saat ini sampai di mana? Sampai kalau katakanlah di gereja GPB khususnya itu sampai pada level misalnya live streaming satu. Itu untuk mendukung peribadahan. Yang kedua adalah dalam bentuk konten-konten media sosial yang akan membantu orang untuk semakin mendalami iman atau diingatkan. Dan yang ketiga misalnya sharing-sharing konten yang simple-simple di media sosial. Itu yang sudah sedang dilakukan di gereja saat ini. Walaupun awal-awal akhir-akhir pandemi kemarin itu ada yang namanya area virtual yang saya lupa istilahnya itu ya, area virtual itu yang sudah augmented reality yang menggunakan kacamata itu yang, dan orang sudah fokus ya maksudnya. Iya semacam itu ya. Jadi orang sudah masuk di situ dan ada gereja di situ. Orang sempat ribut juga itu, gimana itu, masa gereja hadir di ruang seperti itu, kita hadir dengan avatar kita kan, itu kayaknya kayak main-main banget gitu kan. Ya iya di satu sisi. Nanti mungkin kalau di akhir saya akan menjelaskan barangkali bahwa ada hal yang nggak boleh dilupakan. Kita harus hadir di ruang virtual, tapi kita juga harus hadir tetap di ruang nyata. Nanti mungkin belakangan saya akan share. Ya. Nah, kalau hubungannya dengan Germasa nih, ada gambaran nggak? Artinya kan kalau tadi dikatakan bahwa media ini memang cukup baik ya, tapi kadang-kala orang, saya mau GPIB, aduh kok susah banget gitu. Mau datang aja susah, padahal dulu sepi ya, artinya nggak ada ya, maksudnya yang di depan itu kan nggak ada gitu. Sekarang udah rame lagi nih. Nah kalau di Germasa sendiri gimana? Mungkin ada gambaran sedikit ya? Ya, khususnya di Germasa yang menangani agama, hubungan antar iman, hubungan antar sesama jemaat, penting sekali, memang itu sangat penting sekali untuk membuka tidak saja pemahaman, juga cakrawala, cakrawala jemaat untuk semakin terbuka dalam berpikir, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan lebih luas. Nah, perlu adanya teknologi untuk bagaimana kita bisa mengetahui kemana yang kita harus menyentuh, yang disentuh, tapi mana yang tidak boleh kita sentuh. Bagi contoh, misalnya ada dialog-dialog yang sering dilakukan di Germasa, bahwa ada hal-hal yang perlu kita bangun kesamaan pemahaman. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh, itu karena memang sangat tabu bagi jemaat atau bagi kita untuk ke arah itu. Nah, karena itu ada banyak hal yang ketika kita mengacu pada teknologi virtual maupun hal-hal yang berhubungan dengan cyber kita butuh. Karena kita perlu tahu bagaimana masalah apa yang sangat kompleks yang perlu kita pahami. Tanpa itu, tanpa cyber, kita akan buta, kita tidak tahu. Bahkan orang sudah melangkah jauh, kita tidak menggunakan itu, maka kita sama sekali tidak tahu. Dan kemudian akhirnya seperti kita diberangus, kita menutup diri, jadi inklusif, tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian ada serangan dari luar ataupun pemahaman luar yang memojokkan kita dan akhirnya menyesatkan kita, baru kita sadar, oh ternyata itu betul. Makanya suasana yang kita perlukan adalah dialog secara tatap muka, tapi dialog dengan suasana virtual.
di mana kita bisa berkaca, oh ini ada konflik, ada masalah seperti ini yang timbul melalui virtual. Kita akan bawa dalam dialog kita bersama, bagaimana tuh untuk menangkal itu, bagaimana untuk membangun kebersamaan itu dengan timbulnya hal seperti itu. Oleh karena itu di Germas sendiri memang akhir-akhir ini bukan ini ya, tetapi terus kami mengadakan dialog-dialog, tidak hanya melalui tatap muka, tetapi melalui dialog virtual yang sangat bermanfaat bagaimana kita membangun gereja kita maupun masyarakat kita yang heterogen, yang harus kita dekati dia dengan pola-pola yang perlu dikembangkan. Jadi saya pikir itu sangat penting sekali, dan kedepannya memang kita perlu dialog dengan Pak Wahyu untuk bagaimana ke depannya, atau mungkin step by step atau bagaimana supaya kita lebih merangkum hal ini sebagai satu fondasi untuk kita lebih membangun cyber itu di tengah-tengah kita. Ya, justru itu tadi sudah disampaikan juga Pak Wahyu bahwa memang perubahan itu akan terjadi. Artinya khususnya step by step ya Pak ya, per bulan, bisa per tahun, karena memang itu yang sudah dikatakan tadi, memang kita harus punya waktu yang memang harus dibutuhkan sekian lama, 1 tahun kita harus ngapain, seperti itu ya Pak ya. Artinya peran dari cyber sendiri, teknologi sendiri, AI sendiri itu harus bergerak, gitu. Khususnya ya kita lagi di Jogja nih, gitu. Artinya ada di GPIB lah ya, supaya kita lebih maju gitu ya. Nah, ada nggak tips Pak, mungkin artinya tips untuk supaya kita lebih memudahkan, supaya kita lebih perubahannya biar kelihatan itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya ada ilmunya untuk itu, sebetulnya juga ada yang namanya manajemen strategik ya. Itu kita dalam bergerak ke depan, kalau kita tentukan yang namanya program training itu ya, itu kita harus bisa menganalisis tentang lingkungan luar kita, lingkungan strategik istilahnya, lingkungan global itu, kemudian juga kekuatan kita atau yang biasa disebut dengan organizational health audit, itu kesehatan organisasi kita. Kekuatan kita kayak apa, di luar kayak apa. Nah, baru kita bisa mendesain, memberi gambaran ke depan yang dinamakan dengan skenario profiling, gambaran masa depan itu. Dan ini makin lama makin sulit untuk ini memang. Nah, tadinya kita bisa buat gambaran masa depan, tadi saya sampaikan bisa 5 tahun ke depan. Kita nanti suatu saat tidak. Kita mungkin menggambarkan itu 1 tahun itu setengah mati kita. Nah itu, jadi ini karena perlu hati-hati, perlu komitmen yang kuat juga di antara kita ya. Itu pertama kali. Kita lihat saja misalnya begini. Bapak mau merubah jemaat GPIB. Tahukah Bapak kekuatan dari jemaat GPIB? Setara kemampuan intelektualnya atau akademisinya, jumlahnya, finansialnya dan segala macam. Ini adalah potensi yang mau kita gerakkan ya. Gerakan untuk berubah ya, berubah dengan lingkungan strategi yang demikian tepat, demikian kuat, bukan ini. Nah ini kan ini menyatu ini. Kita menganalisis ini ya dengan berbagai macam teori ya. Kalau ada teori tren, ada teori black box, ada fishbone, ada segala macam ini ya. Ini kita analisis dengan itu. Nah kan ketemu dia. Oh ini gambaran depannya itu kayak ini. Nah dari gambaran masa depan ini kita kan cari solusi ini. Tadi diingatnya kayak apa tuh? Nah, mulai kita memilih program, ya kita pilih programnya. Nah, untuk ini mungkin di pikiran kita ada karena kita kemerungsung atau kita mau banyak-banyakan, akhirnya kita milih 100 program. Ya, tulis saja pokoknya. Boleh itu brainstorming juga seperti itu kan? Nah, kita pilih program sampai akhirnya kita sampai 100 program. Kemudian setelah kita melihat kepada kekuatan kita, baru kita mikir, loh, ini 100 masuk bisa ini. Mulai dikurangi, namanya skala priority. Siapa yang buat skala priority itu? Pimpinan, Pak. Elitnya yang buat skala priority itu. Nah, dibuat ya skala priority. Yang tadinya 100, nanti tinggal 5 mungkin. Untuk kita bergerak ke depan tuh. 5 program, yang dari program pokok, itu yang akan kita ke depan. Itu yang kita buat sekarang ini dengan untuk presiden sekali ini betulnya. Ke depan ini, masuknya ini. Nah, kita lakukan ini. Nah, setelah 5 ini pun, baru kita buat schedule namanya. Yang namanya ya kalau kita biasa sebut dalam manajemen namanya action plan. Ini ada action plan-nya. Action plan ini sudah diatur dengan anggaran kita berapa, manusianya siapa saja dan selanjutnya itu. Itu dalam
Dalam 1 tahun misalnya per bulan kita bisa buat square-nya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung kita komitmen kita aja kita bangun di situ ya. Ini yang pentingnya. Jadi ini yang harus dihayati betul. Setiap organisasi harusnya menghayati ini. Karena ini untuk apa? Kita bangun komitmennya di sini betulnya. Kalau kita punya komitmen dalam melangkah ke depan itu ini, satu kita, solid kita. Ya, itu kira-kira gambaran ya makronya seperti itu ya, betulnya ke depan. Harus ada langkah seperti ini. Bisa desain, kita juga didesain itu. Justru kelemahan di Indonesia ini adalah kita tidak menggunakan itu. Apalagi lebih teknis lagi, yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang berkembang ya namanya, kalau kita sebut dalam, ada bukunya itu namanya Blue Ocean Strategic itu. Nah, kita tidak bisa lagi kompetisi, Pak. Kalau kompetisi kita akan keluar biaya banyak, ya. Dan belum tentu kita menang. Kita lihat warung kopi, setiap orang buat warung kopi kan. Nah, akhirnya di jalan Kaliurang itu, di jalan Wates sana berjatuhan kan. Ya. Modal itu ya kalau kita pikir modal saya sendiri tidak apa-apa. Kalau modalnya kredit bank dia akan berpengaruh kepada bank. Kan itu tidak bisa bayar kan, tidak bisa ini. Dan selanjutnya lah itu istilahnya ya dampaknya itu berangkai dengan masalah perbankan misalnya. Ini yang kita harus hati-hati. Saya tadi nyinggung masalah tadi Pak Boydo menyampaikan masalah virtual. Virtual ini sebetulnya adalah kalau kita bayangkan ini adalah dimensi, Pak. Dimensi, jadi dimensi yang sebetulnya bisa kita ciptakan dimensi itu. Dengan alat bisa kita ciptakan. Jadi kita bisa masuk di sana, berkiprah sana seperti orang kehidupan. Tadi disinggung nih Pak, betul-betul itu ya tadi. Nah, dan ini sebetulnya alat ini banyak dijual sekarang, banyak dijual di mana-mana itu ya. Ya, jadi kalau kita mau gampang ya kayak game. Kalau lihat anak mudanya pakai game semua itu, sepak bola, tembak menembak, ini kan game. Nah, itulah dunia virtual, Pak. Itu dunia virtual kita. Hanya nanti kalau itu jadi besar, Pak, dalam bisnis ya, nanti ada uang virtual, ada segala macam, udah berjalan gitu sekarang. Nah, itu jadi kejahatan virtual di situ, Pak. Pasti ada crime di situ ya, dalam bentuk baru. Nah ini sedangkan polisinya masih mikirnya utek-utek yang enggak sampai ke situ. Nah ini jadi masalah juga, masalah banyak. Itu yang tadi saya sampaikan namanya terjadi culture shock itu. Nah ini kalau dari culture shock nanti suatu organisasi penegakan hukum tidak bisa jalan. Kan enggak ngerti kan? Gimana dia masuk ke dunia virtual, dia menanggulangi kejahatannya di situ karena kejahatannya apa? Bapak beli di dunia virtual itu misalnya uang, ya bentuknya apa saja lah, giro-swap namanya, ya itu 10 beli Bapak itu untuk dagang di dalam. Ini uang itu bisa ditukarkan. Bapak keluar dari dunia virtual, bisa ditukarkan kan? Betul. Ini jadi ya ini masalah kan ini betulnya. Terus kayak apa ini caranya mikirnya tuh? Saya sendiri belum bisa mikir ke arah sana itu Pak. Ya kita diskusinya dengan beberapa Teddy, ada ahli kita namanya Profesor Teddy itu. Saya bicara dengan dia, itu gimana nih ngaturnya ini masa dunia virtual ini? Ya saya bilang itu, ya itu belum diketemukan ya itu berarti ini kan kita juga ada batasnya Pak. Oleh karena kalau itu belum mampu kita ya kita berhenti. Yang bisa ini nanti siapa? Anak muda Pak. Nah, oleh karena kita sangat perlu melibatkan anak muda umur 30, ya umur 40 di bawah ini. Saya sampaikan sebagai singgungan aja. Saya merekrut orang-orang dari lulusan UGM, lulusan beberapa alumni di sini ya. Berapa orang? Mungkin antara 30-an orang. Saya rekrut dia. Anak sekarang tidak perlu gaji, Pak. Nah, perubahan kan? Saya bilang ini perubahan. Lalu apa? Pokoknya saya dicukupi aja, Pak. Nah, saya tidur di mana, saya menginap di mana ini. Oke, saya bilang kita diskusikan terus kemudian. Saya hanya ketemu sama dia, saya berikan tema. Ini temanya, kamu pecahkan masalah ini. Nah, ada tema. Tak, pecahkan. 1 bulan tadi, 2 bulan tadi. Ya, lepas dia. Dia mau tidur di hotel apa, paling dia akan kontak dengan saya, Pak. Saya tidur di sini nih. Saya bayar dia tuh. Nah, kan gitu ya. Ini, saya perlu bensin, Pak. Seperti itu juga ya. Inilah, ini dunia baru dari anak-anak muda, Pak. Tidak perlu gaji, Pak. Saya tanya, kamu perlu gaji? Perlu salary untuk kehidupan? Oh, enggak, Pak. Saya perlu apa? Saya Bapak cukupi, saya tidur bisa, saya makan bisa, saya ini enggak perlu apa ngantongi duit saya. Tuh, Pak. Tuh, ini perubahan kan ini ya. Nah, ini sebetulnya yang kita harus kelihatannya enggak berat, tapi ini nanti kita ngadapi berat.
Sebagai contoh, anak saya sendiri saya begitu. Jadi saya bisa tahu. GG itu tidak perlu duit dia. Ya. Nah itu antara lain saya. Dia pokoknya dia makan bisa, ngomong anaknya bisa. Ini kita sekilas saja Pak, bagi singgungan aja Pak. Baik, terima kasih, ini bincang-bincang yang hangat, luar biasa ya, karena memang kita juga perlu untuk pemahaman yang lebih baik ya Pak, ya, artinya dengan AI, dengan adanya cyber, apa hubungannya network dengan bias, ya artinya bisa dengan gereja, bisa dengan hubungannya dengan gerakan masyarakat juga. Nah ini menjadi bagian dalam ya artinya untuk bergereja, bagaimana ya boleh dikatakan tadi pemerintah bilang sampaikan bahwa memang boleh dikatakan Tuhan ini tidak tidur gitu, pasti selalu ada untuk kita. Kalau saya tertarik tadi dengan skala priority Pak, artinya mudah-mudahan kita bisa khususnya ya di GPB bisa melihat skala priority yang lebih baik yang mana supaya kita bisa lebih memanfaatkan ya segala bidang. Artinya ya kalau di GPB kan beberapa bidang, ada beberapa bidang artinya bisa dimanfaatkan skala priority yang lebih baik seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk Pak Wahyu. Saya nambahkan satu ya, mungkin untuk Pak Pendeta Bapak ya. Satu ya ini. Apakah kita merasa bahwa gereja kita baik-baik saja? Nah itu pertanyaan saja. Nanti tolong aja itu dijawab. Karena saya lihat terjadi penurunan kuantiti. Ini ya, ini kan harus ditangani masalah-masalah itu. Yang gampang saja lah kira-kira. Nah, pasti ada sesuatu situ, ada something yang wrong istilahnya di situ kan. Harus kita perbaiki kan. Itu harus kita perbaiki. Saya bicara gitu dengan Mbak Penduda, dengan istri saya, ngomong dengan Pak. Itu coba dicari apa yang kira-kira yang menarik, karena gereja itu harus menarik Pak, menarik masa. Ini saya buktikan di mana, maaf saja ini nyinggung bukan masalah antaragama di gereja Katolik Pak. Ini saya berikan dia beberapa masukan, nah ini dilaksanakan, masanya bukan main dia. Walaupun belum tentu masanya itu betul-betul apakah dia tekun di agama, tidak tahu saya. Itu masalah internal yang saya tidak tahu ya. Baik, siap. Nanti kita akan mencoba lagi menggali lebih jauh lagi. Yang tadi boleh dikatakan ini skala priority, ini kira-kira seperti apa. Mungkin nanti ya Pak Pendeta Boydo juga kan dari PAMJ juga, Pak Jun PAMJ bisa melihat seperti apa, nanti bisa diceritakan juga, dan kita kan sharing lagi bagaimana kita step by step supaya kita bisa lebih maju lagi. Begitu mungkin Pak Pendeta Boydo ada yang mau disampaikan? Mungkin sebagai penutup dari saya, betul dari kata Pak Wahyu bahwa termasuk keagamaan ataupun gereja harus berpikir quo-vadis gitu ya, mau kemana kita bawa gereja. Ruang-ruang yang ada sebenarnya banyak sekali ya, artinya ada ruang nyata, ada ruang dulu kita bilang dunia nyata ada, dunia gaib juga ada, dunia maya juga ada banyak sekali dunia, dan dunia itu kita yang konstruksi. Orang mau cari dunia nyata bisa, orang mau cari dunia gaib, ada juga aksesnya untuk mencapai ke dunia gaib itu. Untuk mencapai ke dunia maya sekarang lagi populernya di situ. Dan di semua dunia ini bisa terjadi kebaikan, bisa terjadi kejahatan. Tidak ada dunia manapun yang luput dari semua itu. Selagi kita masih hidup di dunia ini, semuanya akan ada. Karena itu yang paling penting sikap kita, baik orang beragama, warga gereja, adalah jangan anti terhadap perubahan. Yang pertama, perubahan yang cepat ini memang kita nggak harus ngikutin terus terlalu cepat begitu, tetapi kita nggak boleh sampai terlalu jauh darinya. Kita harus tetap melihat attach di mana dia berada, dan kita harus mengisi ruang-ruang itu. Karena kalau kita tidak hadir di salah satu ruang, mungkin itulah alasannya Pak, salah satunya kenapa kemudian terjadi skala penurunan pada kehidupan bergereja. Ada ruang yang itu diisi oleh mayoritas katakanlah generasi-generasi yang agak lebih senior. Ada ruang yang generasi-generasi katakanlah generasi Y, Z, dan juga yang baru nanti ini, mereka itu ruang nyatanya itu tidak terlalu banyak aktivitasnya, tapi mereka itu sangat hadir di ruang maya. Maka kalau kita mau bisa menyapa mereka, ya mereka harus mendengarkan suara kita di ruang virtual, di ruang cyber itu. Nah, kita harus isi itu. Sama seperti Germasa juga, kalau Germasa ataupun hubungannya dengan lintas iman tidak mengisi ruang-ruang itu dengan narasi positif, narasi-narasi tentang bagaimana kehidupan beragama yang rukun, maka ruang itu akan diisi oleh ekstremis terus. Ketika orang buka, pasti yang ekstrim, pasti yang lagi viral, lagi yang negatif-negatif, karena algoritma kan suka yang sangat viral seperti itu. Maka kita harus viralkan kebaikan, kita harus viralkan kabar baik, kita harus viralkan hal-hal yang positif.
Dan itu harus ada kerja bersama, jangan anti perubahan, terus mau berubah, dan terus mau untuk memberitakan kabar baik dimanapun ruangnya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak John, ada yang disampaikan? Ya, di bidang germasa ada beberapa hal yang sudah semakin jauh dari anak-anak muda. Khususnya di bidang lingkungan hidup, karena kehidupan mereka itu sudah penuh dengan teknologi, dan itu sehingga mereka tahu apa yang di hadapan mereka, tapi mereka tidak tahu di mana di luar mereka itu terjadi apa. Oleh karena itu, wahana, kita memerlukan satu wahana atau wacana untuk kembali merangkul anak-anak muda itu kembali dalam situasi di mana kami punya ini dan kami punya community yang hidup, bukan community yang mati. Baik, terima kasih Pak John. Pak Wahyu, terima kasih untuk waktunya. Pak Pendeta Boydo, Pak John Duka. Iya, baik, sahabat Mentari, terima kasih. Bagaimana tadi kita mendengar ya dari Pak Wahyu, Pak Pendeta Boydo, begitu juga dari Pak John. Bagaimana kita harus anti. Jangan anti kalau misalnya ada perubahan, artinya kita melihat skala prioritas yang mana yang lebih baik. Itu yang perlu kita tanamkan, jadi biar menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kita yang melihat ya seperti apa sih perubahannya, ya kita harus tahu. Nah, artinya kita pahami itu dan jangan anti. Tadi boleh dikatakan pemerintah baru begitu ya. Baik, terima kasih. Kenapa? Jangan anti pada perubahan. Jadi terima kasih untuk waktu yang akan dilanjutkan nanti dengan podcast yang lain. Kita akan bertemu kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.